Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Shalom jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena di pagi hari ini sekali lagi Engkau berikan kesempatan pada kami untuk bisa merenungkan, membaca firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di setiap anak-anak-Mu. Mungkin banyak dari kami yang pada pagi hari ini datang dengan pergumulan hidup kami. Bapa, kami berdoa kiranya kebenaran firman-Mu memberikan penghiburan, kekuatan, dan membantu setiap kami untuk bisa menghidupi kehidupan kami jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa sejak 2 bulan terakhir ini, dunia banyak berubah. Ada banyak new normal yang terjadi sekarang ini. Kita harus hidup dengan kebiasaan hidup baru yang lebih bersih. Kita harus melakukan banyak sekali yang disebut dengan new normal. Kita harus mengadopsi banyak teknologi baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Nah, saudara sekalian, tapi di sisi yang lain sebenarnya ada banyak hal-hal yang telah direncanakan tapi pada akhirnya tidak bisa terjadi. Ada satu event besar, sadarkah saudara, yang telah di-cancel tahun ini yang seharusnya terjadi pada bulan Juli, yaitu Olimpiade Tokyo
2020. So sekalian, Olimpiade ada suatu event besar di dunia ini, di mana negara-negara datang untuk merayakan satu hal, yaitu pesta olahraga. Dilakukan setiap 4 tahunnya. Dan tahukah saudara bahwa sepanjang sejarah, sejak Olimpiade modern ini dimulai, kira-kira 100 tahun yang lalu, hanya pernah dibatalkan, di-cancel 3 kali. Yang pertama, sewaktu Perang Dunia ke-1, dan 2 kali di Perang Dunia yang kedua. Dan kali ini kita memasuki keempat kalinya di-cancel karena COVID-19 ini. Nah, saudara sekalian, kalau Anda suka menonton Olimpiade, kita tahu biasanya ada 2 tipe olahraga yang dipertandingkan. Olahraga pribadi, tunggal, dan olahraga berkelompok atau kolektif. Nah, biasanya untuk satu cabang olahraga yang sama pun dibagi dalam 2 kategori itu. Contoh seperti lari, ada kategori sprint dan ada kategori estafet. Nah, apa perbedaan mendasar di antara kedua hal ini? Kalau olahraga tunggal, biasanya kita menunjukkan kehebatan kita, skill kita pribadi sebagai seorang atlet. Tapi untuk olahraga kelompok, kita harus bekerja sama secara kolektif, bukan lagi kemampuan pribadi, tapi bersama-sama. Nah, saudara mungkin berpikir, lalu apa hubungannya semua ini dengan pemuritan? Ada, saya akan tunjukkan. Saudara, ketika kita berbicara tentang pemuritan, kalau saya boleh bertanya kepada saudara, apa perasaan yang muncul ketika saudara memikirkan tentang pemuritan atau penginjilan? Apakah perasaan mungkin saya tidak mampu? Atau perasaan bersalah mungkin, perasaan gelisah karena saya tidak melakukannya? So sekalian, perasaan-perasaan ini sering kali muncul karena kita masih memiliki cara pandang terhadap pemuritan yang bersifat pribadi dan bukan kolektif sebagai satu gereja Tuhan. So sekalian, di bulan Mei ini BC Serpong kita telah membahas satu tema, yaitu discipleship atau pemuritan. Di minggu pertama kita sudah melihat seperti apa gereja yang memuridkan. Lalu di minggu kedua kita melihat pribadi orang yang memuridkan itu seperti apa. Dan di minggu lalu Evangelis Joko mengajarkan kepada kita pentingnya teamwork di dalam pemuritan ini. Nah, sekalian, saudara sekalian, di pagi hari ini secara spesifik saya mengajak kita melihat bahwa dari Alkitab konsep pemuritan ini, penginjilan, bukanlah misi pribadi milik sekelompok orang, tapi adalah misi kolektif kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai gerejanya. Ada 3 alasan yang saya akan ajak kita lihat dari firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, karena setiap orang Kristen adalah imamat yang rajani. Saudara, kita bisa buka ke surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Di sini Rasul Petrus berkata di ayat ke-9, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." So sekalian, seringkali ketika kita berbicara tentang penginjilan atau pemuritan, banyak dari kita yang merasa saya tidak sanggup atau saya kurang layak, orang lain saja. Dan oleh karena cara pandang seperti itu, seringkali di dalam gereja kita menganggap ada sekelompok orang yang rasanya lebih layak, sekelompok orang yang rasanya lebih dekat dengan Tuhan, yang lebih suci, memiliki akses lebih khusus kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan lebih mendengarkan mereka. Mungkin itu pendeta atau gembala, orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Biarlah dia saja yang berdoa, biarlah dia saja yang menginjili, biarlah dia saja yang memuridkan. Saya cuma jemaat biasa, saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Saya tidak mengerti Alkitab, saya tidak bisa mengajarkan Alkitab. Saudara, benarkah itu?
Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa semua orang Kristen, termasuk saudara, adalah imamat yang rajani. Nah, saudara sekalian, mungkin Anda bertanya, apa artinya imamat yang rajani? Kata imamat ini datang dari kata dasar imam. Nah, saudara, apa artinya imam? Di Perjanjian Lama, imam adalah sebuah title, sebuah tugas yang diberikan kepada pribadi-pribadi tertentu untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Nah, kenapa diperlukan imam? Karena Allah yang kudus tidak bisa tinggal bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Oleh karena itu dibutuhkan seorang perantara, yaitu seorang imam. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab, imam-imam di Perjanjian Lama hanyalah sebuah bayang-bayang atau miniatur akan datangnya seorang imam besar yang jauh lebih agung dan jauh lebih mulia. Seorang imam yang juga seorang raja. Seorang imam besar yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Imam besar yang hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah digantikan. Siapakah itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, sejak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, di 1 Timotius 2 ayat ke-5 dikatakan, hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan hamba Tuhan yang menjadi perantara kita dengan Allah. Hanya ada satu perantara sekali untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara sekalian, Rasul Petrus mengatakan kepada kita di sini bahwa sebagai pengikut sang imam besar itu, setiap dari kita adalah imamat yang rajani. Setiap dari kita adalah imam-imam kecil yang akan melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Nah, apa itu? Perhatikan di bagian kedua. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, kata kamu di sini adalah kata jamak. Jadi ini ditujukan untuk semua orang Kristen. Untuk saudara, untuk saya. Karena di dalam Tuhan Yesus setiap dari kita sama kudusnya, sama sucinya di hadapan Allah. Dan setiap orang Kristen diberikan tugas yang sama, diberikan identitas yang sama, yaitu imamat yang rajani, supaya kita bisa memberitakan berita sukacita ini. Tahukah saudara bahwa ini adalah sesuatu kenyataan yang luar biasa. Tidak ada alasan bagi murid Kristus untuk tidak memuridkan. Kenapa? Karena ini adalah identitas kita. Jadi seorang orang Kristen yang mengatakan bahwa saya tidak mau memuridkan, itu tidak masuk akal. Itu absurd. Ini seperti seorang salesman yang mengatakan saya tidak mau menjual. Atau seorang chef yang mengatakan saya tidak mau masak, itu bukan tugas saya. Seperti itu juga orang Kristen. Pemuritan bukanlah tugas khusus yang diberikan hanya kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak lagi membutuhkan perantara manusia antara Allah dan kita. Kita sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saudarakah saudara, apabila saudara adalah pengikut Tuhan Yesus, saudara bisa memuridkan. Saudara bisa berdoa. Percayalah, doa saudara sebagai orang Kristen tidak kalah manjurnya dibandingkan dengan doa hamba Tuhan. Kalau saudara tahu ada rekan saudara, kerabat saudara yang sedang membutuhkan doa, berdoalah bagi mereka. Kalau saudara tahu ada yang sedang bergumul memiliki masalah dalam hidup mereka, jadilah pribadi-pribadi yang bisa memberitakan berita sukacita ini kepada mereka. Saudara bisa mengajar, karena setiap dari kita, setiap orang Kristen diberikan Roh Kudus yang sama oleh Tuhan untuk mencapai satu pengertian yang sama. Setiap dari kita memiliki akses kepada firman Tuhan.
Saudara tidak perlu menunggu hamba Tuhan untuk berkhotbah supaya saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai saat teduh saudara untuk bisa membaca firman Tuhan, merenungkannya. Saudara bisa bergabung dengan cell group, dengan komsel. Saudara ada begitu banyak seminar-seminar online saat ini. Saudara bisa ikuti atau saudara bisa kontak hamba Tuhan. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan saudara. Karena tugas hamba Tuhan di sebuah gereja adalah untuk memperlengkapi saudara untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap dari kita bisa menghidupi identitas kita sebagai imamat yang rajani. Memberitakan berita sukacita tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Alasan yang kedua, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. So sekalian di 1 Korintus pasal ke-12 ayat ke-12 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. So sekalian bagian firman Tuhan yang kedua ini diambil dari teks Alkitab yang baru saja dibacakan oleh Ibu Gema. Jadi saya tidak akan membaca ulang lagi semuanya. Tapi di bagian ini saudara perhatikan, Rasul Paulus menggambarkan sebuah gereja kepada jemaat di Korintus bahwa gereja itu seperti sebuah tubuh. Tubuh yang memiliki banyak bagian, tapi Kristus sebagai kepalanya. So sekalian ini adalah gambaran yang sangat indah tentang apa artinya menjadi sebuah tim, working together as a team. Ada berbagai macam bagian tubuh. Ada yang namanya rambut, ada yang namanya jari, ada yang namanya mata, ada yang namanya mulut, kaki, dan lain sebagainya. Walaupun setiap bagian ini berbeda, tapi kita adalah satu tubuh. Nah, dalam satu tubuh ini tidak semua jari itu jempol. Tidak semua bagian dari muka ini adalah mata atau hidung. Manusia seperti apa yang satu muka semuanya mata? Nah saudara sekalian, memang ada perbedaan antara tangan dan kaki dalam hal fungsi. Nah seperti itu juga memang Alkitab mengatakan bahwa ada perbedaan antara tugas di dalam gereja. Ada penginjil, ada penatua, ada bagian administrasi dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, walaupun setiap bagian ini berbeda, ini bukan berarti status kita di hadapan Allah itu berbeda. Bukan juga berarti misi satu tubuh ini berbeda. Tujuan akhirnya sama, yaitu apa? Membangun tubuh Kristus. Dengan kata lain, memuridkan. Sebagai satu kesatuan, ketika salah satu bagian, saudara, ketika satu bagian terluka, setiap dari kita juga terluka. Saudara tahukah kalau jempol kaki saudara itu terluka, saudara tidak bisa berdiri dengan tegap. Kadang bagian yang paling kecil itu, hal yang paling kita sering anggap sepele, tapi ternyata adalah bagian yang sangat penting. Saya ingat pada tanggal 28 Desember 2014 sebuah tragedi terjadi. Sebuah pesawat AirAsia Flight QZ8510 membawa 162 penumpang dalam perjalanan dari kota Surabaya menuju Singapura. Nah, apa yang terjadi? Terjadi sebuah kecelakaan tragis. Seluruh penumpang pesawat itu meninggal karena sekitar 40 menit dari take off, pesawat tersebut jatuh. Saudara, setelah diinvestigasi, saudara tahu apa penyebab utama kecelakaan itu? Karena, kata ahli, ada satu komponen elektronik kecil yang disebut RTLU yang memiliki keretakan. Komponen elektronik yang sangat kecil. Dan sudah cukup lama pesawat tersebut memberikan signal alarm bahwa ada sesuatu yang rusak dengan komponen itu. Tapi terus-menerus diabaikan oleh teknisi pesawat tersebut. So sekalian, komponen yang begitu kecil diabaikan dan rusak
seluruh pesawat jatuh. Bukankah begitu juga dengan gereja kita? Tubuh Kristus bukan milik sekelompok orang. Tubuh kita bukan hanya tangan, tapi setiap dari kita. Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah programnya, tapi gereja adalah setiap dari kita, jemaat-jemaatnya. Dari kelingking sampai mata, setiap dari kita adalah anggota tubuh yang sama dengan Kristus sebagai kepala kita. Terus sekalian, oleh karena itu, misi gereja adalah misi kita bersama. Saudara, kita harus memiliki satu perubahan mindset, cara pandang, cara pikir tentang pemuritan atau tentang penginjilan. Saudara mesti pikirkan, apakah pelayanan yang saya lakukan saat ini telah berkontribusi terhadap misi utama gereja. Dan ketika kita memikirkan penginjilan, gereja kita harus memikirkan bagaimana cara kita bermisi bersama. Bukan lagi untuk kita pribadi, tapi bersama-sama sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang tidak bisa menyanyi. Saudara tidak harus paksakan. Seperti saya tidak harus paksakan untuk menjadi singer atau pemusik. Saudara bisa menjadi penyambut. Di gereja menyambut jemaat baru dengan senyum yang hangat. Memberitakan kasih Kristus. Saudara mungkin tidak pandai mengajar atau bercakap. Tapi saudara pintar bergaul. Memiliki banyak teman. Pakailah karuniamu. Ajak sahabat-sahabatmu. Ajak kerabatmu. Ajak mereka ke gereja. Share link ibadah kita. Perkenalkan mereka kepada hamba Tuhan. Saudara, mungkin ada sebagian dari kita yang memiliki harta yang lebih banyak daripada orang lain. Tapi waktu yang lebih sedikit. Saudara bisa pakai karunia yang Tuhan berikan untuk memberi lebih banyak daripada orang lain. Saudara mungkin orangnya teliti dan sistematis. Terlibatlah dengan hal-hal administratif di dalam gereja. Penyusunan strategi bagaimana gereja kita bisa lebih memuridkan lagi. Bisa lebih menjangkau lebih banyak orang lagi. Tuhan memberikan pada setiap kita karunia-karunia yang berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, untuk apa kau pakai karunia itu? Apakah untuk misi pribadimu sendiri? Atau untuk misi Tuhan? Saudara, kita perhatikan alasan ketiga. Karena Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Kita buka satu bagian Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ke-9. Saya akan bacakan. Ayat ke-6. Paulus berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Saudara sekalian, alasan ketiga kenapa sering kali kita enggan untuk menginjili adalah karena kita berpikir bahwa hasil atau buah dari penginjilan itu ada di tangan kita. Saudara, mungkin ada dari antara kita yang kecewa dengan pengalaman kita memuridkan. Kita kecewa dengan pengalaman kita mengajak teman-teman kita ke gereja, tapi tidak ada yang mau. Mungkin Anda sebagai orang tua berpikir, saya sudah memuridkan anak saya bertahun-tahun, tapi kenapa dia sekarang hidup meninggalkan Kristus? Mungkin kita juga sudah mendoakan anggota keluarga kita sekian lama, tapi mengapa orang itu tidak kunjung mau menerima Yesus? Sudah kekecewaan itu menumpuk dan kita mulai menyalahkan diri kita sendiri, yang mengakibatkan kita mungkin tidak mau lagi menginjili. Saudara, di bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, perhatikan di sana terjadi konflik antara jemaat Tuhan di Korintus. Ada sekelompok orang yang berkata, Apolos orangnya pintar,
Saya mau ikut Apolos saja. Ada sekelompok orang yang berkata, Paulus pintar menginjili. Saya akan ikut kelompok Paulus saja. Lalu terjadi perpecahan di dalam gereja tersebut. Perhatikan apa kata Rasul Paulus kepada mereka di ayat ke-6 dan ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Saudara, ketika kita memikirkan pemuritan dan penginjilan, kita harus menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa Allah lah yang bekerja di balik semuanya itu. Pada akhirnya Allah lah yang di dalam karunia-Nya akan memberikan pertobatan, yang akan memberikan pengertian lewat karunia Roh Kudus-Nya. Pertobatan seseorang pada akhirnya tidak tergantung pada sehebat apa seorang hamba Tuhan bisa berkhotbah atau selogis apa seminar apologetika itu. Saudara, seseorang tidak bertobat karena melihat bahwa orang itu baik sekali atau gereja itu bagus sekali. Bukan, pertobatan terjadi karena Allah bekerja di dalam pribadi orang tersebut. Saudara, Tuhan bisa memakai setiap dari kita untuk berkontribusi dalam pekerjaan misi tersebut. Allah bisa memakai kelemahanmu, ketidakmampuanmu dalam berkata-kata. Allah bisa pakai itu. Seorang pengkhotbah terkenal di Inggris di abad ke-19 bernama Charles Spurgeon. Dia bercerita bagaimana dia bertobat. Di suatu malam yang dingin. Di kota London terjadi hujan salju. Nah, Spurgeon kedinginan, lalu dia masuk ke dalam sebuah gedung gereja. Untuk berteduh dan mencari sedikit kehangatan. Kebetulan gereja tersebut sedang ada kebaktian. Nah, saudara, apa yang terjadi dengan kebaktian ini? Ternyata hamba Tuhan yang bertugas pada hari itu berhalangan untuk datang. Jadi ada satu jemaat yang dipilih untuk berkhotbah pada hari itu. Dia adalah jemaat biasa, bukan hamba Tuhan. Apa yang orang ini lakukan? Dia membuka firman Tuhan dan dia membaca satu bagian firman Tuhan. Di Yesaya 45 ayat 22, orang tersebut membaca, "Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain." Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Mata Spurgeon terbuka melihat kemuliaan Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena mendengar khotbah dari pengkhotbah terkenal. Bukan karena menghadiri seminar-seminar tertentu. Tapi firman Tuhan yang dibawakan oleh seorang jemaat biasa yang membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini apakah engkau merasa tidak sanggup, tidak kompeten enough, tidak layak untuk bisa menginjili? Saudara ingat, banyak murid-murid Tuhan Yesus bukan datang dari latar belakang orang terpelajar. Ada nelayan, ada mantan preman, ada pemungut cukai, orang yang dibenci oleh masyarakat. Tapi Tuhan memakai setiap dari mereka, dipanggil kepadanya, dan diberikan tugas mulia untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Saudara sekalian, pertobatan yang sejati itu datang dari Allah. Kenapa? Karena penginjilan atau pemuritan tidak tergantung dari hasil yang saudara lihat. Saudara pikirkan, lewat apa yang saudara katakan, lewat bagaimana saudara menghidupi kehidupan saudara. Apakah seseorang bisa melihat Kristus, mengenal Kristus selangkah lebih dekat lagi? Saudara, pertobatan sejati itu datang dari Tuhan. Cobalah memulai, jangan menyerah. Saya ingat nenek saya
hampir seluruh hidupnya membenci gereja dan menolak Tuhan Yesus Kristus. Hingga sampai suatu hari, di umurnya yang keberapa? Di usianya yang ke-90, dia menyerahkan dirinya kepada Kristus. Dia dibaptis pada usia 90. Saudara, bukan karena mendengar khotbah yang luar biasa. Bukan karena tiba-tiba disembuhkan secara luar biasa dari satu penyakit. Tapi perlahan-lahan Tuhan melembutkan hatinya yang keras. Saudara tahu berapa lama kedua orang tua saya berdoa untuk nenek saya? Lebih dari 40 tahun. Ketekunan berdoa setiap harinya. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu saudara sekalian, jangan takut untuk menginjili. Karena Tuhan bisa memakai saudara untuk memberikan berkat bagi banyak orang. Sekalian, di pagi hari ini kita telah melihat secara singkat beberapa alasan mengapa jelas sekali misi pemuritan ini bukanlah milik sekelompok orang, tapi adalah tugas setiap dari kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Saudara, Tuhan tidak memanggil orang Kristen untuk menjadi pribadi atau individu. Kita dipanggil ke dalam satu persekutuan, ke dalam satu tubuh yang disebut dengan gerejanya. Kristus sebagai kepalanya. Oleh karena itu kita harus bekerja sama, bersama-sama menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada gerejanya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengakhiri khotbah saya dengan 2 challenge, 2 tantangan kepada saudara. Pertama, sekalian, maukah kita bersama-sama menjalankan misi agung dan mulia ini? Sangat menarik sekali, seringkali Alkitab ketika menjelaskan relasi antara anak-anak Tuhan, dia memakai kata keluarga. Bukan teman, bukan sahabat atau kerabat, tapi keluarga. Kenapa? Karena kita tidak bisa memilih terlahir di keluarga mana. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, siapa saudara kita. Tapi kita bisa memilih untuk belajar hidup bersama mereka, mengasihi mereka terlepas dari kekurangan yang mereka miliki. Sekalian, seperti itu jugalah keluarga di dalam Tuhan. Kecewa itu pasti ada dengan hamba Tuhan, dengan sesama kita. Cara kerja setiap orang itu berbeda-beda. Latar belakang orang berbeda-beda, pemikiran kita berbeda-beda. Tapi ingat, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. So, maukah kita menerima perbedaan itu? Meminggirkan dulu ego kita demi mencapai misi yang Tuhan berikan. Yang kedua, saudara, maukah kita percaya akan panggilan kita sebagai imamat yang rajani? Maukah engkau menjawab panggilan Tuhan itu? Mungkin ada beberapa dari kita yang Tuhan panggil untuk melayani Dia secara full time. Tapi bagi sebagian besar dari kita sudah bisa melakukannya dari sekarang. Tidak perlu tunggu sampai masuk seminari dulu. Hal pertama yang setiap dari kita pasti bisa lakukan, berdoalah. Saudara, selama lockdown ini, seringkali setiap sore, beberapa kali seminggu, saya mencoba untuk berolahraga. Saya menyempatkan diri untuk keluar, jogging, berlari, mengelilingi kompleks tempat tinggal saya. Berlari, melewati pos satpam, melewati orang-orang yang sedang beraktivitas, melewati rumah orang-orang. Saudara, saya coba pakai kesempatan itu untuk mendoakan masing-masing mereka. Saudara, bagaimana dengan saudara? Sadarkah kita setiap orang yang kita lewati, kita lihat melewati kita setiap harinya. Dalam perjalanan kita ke kantor, ke pasar, orang yang kita lihat di jalan. Tahukah kita apabila mereka tidak mengenal Kristus?
maka akhir dari setiap manusia adalah penghakiman kekal. Saudara, Tuhan memanggilmu, menempatkanmu di satu tempat, di situasimu sekarang, bukan tanpa alasan. Alasan yang sama, supaya engkau bisa memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Saudara sekalian, sejak COVID ini banyak sekali perubahan terjadi di dunia ini. Di satu sisi memang perubahan itu sulit, memaksa kita untuk berhenti dan berpikir. Tapi di satu sisi, di masa COVID ini kita juga diberi kesempatan untuk slow down sedikit. Untuk menenangkan diri kita, berpikir sejenak, mengkalibrasi ulang apa yang menjadi kesibukan dan prioritas hidup kita selama ini. COVID ini juga mengizinkan gereja untuk berhenti sejenak dan memikirkan ulang apakah misi kita sebagai gereja Tuhan. Mari jemaat sekalian, jemaat BC Serpong, kita mulai satu perjalanan baru. Suatu komitmen baru untuk bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama kita menjalankan misi Allah kita, misi pemuritan ini. BC Serpong, all for Jesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan, kami manusia-manusia yang berdosa yang tidak layak ini, Kau panggil ke dalam satu tubuh. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kami, adalah kepala dari gereja kami. Bapa, ajar kami untuk bisa menanggalkan ego pribadi kami dan masuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bantu kami untuk bisa bersama-sama memikirkan apakah hidup kami, apakah gereja kami sudah menjalankan amanat agung yang Kau berikan. Bapa, bantu setiap kami untuk tidak angkuh, tidak sombong, tidak melihat orang lain lebih atau kurang daripada kami. Ajar kami untuk bisa menerima kelemahan satu sama yang lain. Dan ajar kami untuk bisa membangun tubuh Kristus lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk bisa memiliki hati, memiliki keberanian untuk menginjili, untuk memberitakan berita sukacita yang sangat dibutuhkan oleh dunia yang telah hilang ini. Kami berdoa, kami meminta semuanya ini. Pakai gereja kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.